Baik, pada saat ini saya akan melakukan tutorial terkait dengan membuat kuis interaktif dengan menggunakan makro memory flash. Kalau kita buka, dia tampilannya seperti ini. Lalu kita akan memilih flash dokumen. Setelah memilih flash dokumen, lalu di sini ada tampilan layar 1. Layar 1 ini kita ubah menjadi kita ketikkan background. Lalu kemudian kita klik di tengah-tengah sini di layarnya, lalu kita menuju ke properties. Ini propertiesnya, lalu kita bisa memperkecil. Di sini saya menggunakan 450 dikali dengan 400. Kemudian backgroundnya saya ganti menjadi warna hitam. Nah, ya berubah seperti ini warna hitam. Lalu kita ingin membuat sebuah tombol dengan menggunakan oval tool yang ini. Kemudian di warnanya itu kita pilih menggunakan merah ini, lalu kita gambarkan. Oke. Setelah itu kita menggunakan teks untuk menulis teks, tapi warnanya kita ubah menjadi warna putih sehingga kontras dengan warna merah ini. Kita ketik mulai kuis. Kita klik anak panah ini supaya kita bisa menggeser tulisannya ke dalam oval tool tadi. Ya, kalau sudah dirasa pas, lalu kita klik kiri, lalu kita lock, lalu kita drag, lalu klik modify, kemudian group. Nah, setelah itu dia sudah menyatu tulisan dengan oval tool tadi. Nah, kalau sudah menyatu, sekarang kita klik kanan, kita convert to symbol, pilih button, karena memang ini kita jadikan sebagai tombol. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita tambahkan layar baru, layar 2, kita beri nama pertanyaan, lalu berikutnya kita tambahkan layar 3, kita namakan action. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita klik di background pada frame 1, kita klik di background frame 2, kita klik, lalu klik kanan insert keyframe. Nah, kemudian setelah di insert seperti ini, kita klik di sini tombolnya, lalu kita hapus. Nah, setelah dihapus, kemudian kita klik atau kita tekan tombol Ctrl dan Shift. Setelah Ctrl Shift, kita klik untuk frame 2 pada layar pertanyaan, dan seterusnya kita teruskan ya sampai ini frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, lalu sampai frame 5. Kebetulan kita pilih sampai frame 5 karena kita akan membuat pertanyaan itu cuma 3 ya. Jadi cuma di layar 2, layar 3, dan layar 4, lalu layar 5 itu adalah nanti kesimpulannya dari hasil menjawab. Misalnya kalau kita membuat lebih dari 3 soal, maka kita akan teruskan. Misalnya kalau 5 soal, berarti kita tambah sampai ke frame 7. Oke. Karena dalam tutorial ini saya membuat 3 pertanyaan, sehingga framenya saya tambah 1, 2, 3, lalu ada kesimpulan. Nah, kita buat semua ya. Sini 2, 3, 5. Ya. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan insert keyframe, tapi caranya adalah kita menekan tombol F6. Nah, kalau setelah kita tekan tombol F6, maka dia akan tampil seperti ini.
Ya, kalau kita klik di sini itu adalah frame 1, frame 2-nya itu sudah kosong. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menginput soal di layar pertanyaan frame 2. Ya. Kita menggunakan teks, lalu kita tulis soal 1. Oke, ini sudah warna putih. Lalu misalkan saya pakai soal matematika 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Lalu pilihan optionnya terserah mau pakai berapa. Katakanlah saya pakai A, nilainya 1, lalu pilihan B-nya itu nilainya 2. Nah, ini bisa ditambahkan, bisa C dan D dan seterusnya. Tambahkan optionnya. Oke, lalu berikutnya kita mengubah option ini menjadi convert to symbol, sehingga dia menjadi simbol dan kita pilih button atau menjadi tombol. Lalu yang B juga demikian, klik kanan convert to symbol, kemudian kita jadikan button. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 yang ada pada frame 3 layar pertanyaan. Seperti tadi, kita akan ketikkan teks. Jadi ini soal 2. Ini soalnya saya bikin soal yang sederhana, misalnya 1 kurang 2 sama dengan titik-titik. Lalu optionnya adalah misalkan ini A-nya itu 1, lalu B-nya itu adalah min 1. Oke, setelah selesai kita klik kanan panah biar ini terblok. Ini sudah terblok, kita klik kanan, kita ubah convert to symbol, kita pilih button lalu oke. Ini pun demikian, kita convert to symbol. Kalau kita pilih button maka kita ubah menjadi tombol ini. Lalu berikutnya soal nomor 3, itu juga kita akan ketikkan ya soal 3 ya. Lalu optionnya soalnya adalah 2 kurang 2 sama dengan titik-titik. Lalu jawabannya A. Ya, ini A 0, lalu B itu 2. Oke, seperti tadi kita ubah convert to symbol button. Oke, lalu yang A nya juga kita ubah convert to symbol lalu oke. Selanjutnya kita menuju ke layar terakhir di layar 5 frame 5 layar pertanyaan. Lalu kita ketikkan ini ya, kesimpulan jawaban Anda. Lalu kita tulis di sini jumlah soal itu sama dengan 3. Lalu di bawahnya kita tulis jawaban benar. Itu dilepas saja seperti ini. Lalu di sini itu persentase. Iya, seperti ini. Nah, kemudian kita memilih teks, lalu kita akan mengganti menjadi dynamic text.
Nah, setelah dynamic text ya, kita pasang di sini 100. Oke, tepat di sebelah jawaban benar. Lalu di sini lagi, ini juga dynamic text masih kita taruh atau kita pasang 1000. Nah, setelah dynamic text ini kita pasang di sini, kita ke properties dengan mengklik anak panah ini. Lalu di variabelnya kita tulis persentase. Ingat tulisannya persentase, nanti akan kita pakai nanti, jangan lupa. Nama variabelnya persentase. Lalu kemudian kita klik lagi di sini di bagian jawaban benar yang 100 ini. Lalu kita ke variabelnya, ke properties, lalu ke variabel, kita tuliskan score. Kalau sudah selesai, langkah kita adalah kita ke sini, ke bagian accent. Nah, pada bagian accent, kita di frame 1, klik kanan, lalu pilih accents, lalu tuliskan ini ya, stop, buka kurung, tutup kurung, lalu titik koma. Nah, ini di copy saja karena kita akan pastikan pada frame berikutnya. Frame 2 nya juga demikian, klik kanan lalu pilih accent. Tadi kita sudah copy lah, kita Ctrl V saja, paste ya. Lalu kemudian kita ke frame 3, klik kanan lalu accent, lalu kita Ctrl V, jadi stopnya sudah kita masukkan. Sama juga dengan frame 4, kita accent lalu Ctrl V, lalu berikutnya kita lakukan juga untuk frame 6, accent Ctrl V. Selesai. Lalu sekarang kita kembali ke bagian 1 pada layer accent frame 1, kita klik kanan lalu kita ke accent. Nah, di bawah stop ini kita akan mengetikkan seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke layer accent pada frame 1, kita klik kanan lalu ke accent. Nah, di sini di bagian bawah stop kita tuliskan score itu sama dengan 0 lalu titik koma. Lalu kemudian di bagian terakhir yang layer accent frame 5 yang tampilan seperti ini, lalu kita klik kanan, kita pilih accent, lalu di bawahnya kita tulis seperti ini, persentase itu sama dengan ya, persentase. Nah, ingat persentase ini harus sama dengan variabel yang tadi kita tuliskan di bagian propertiesnya ya, persentase sama dengan buka kurung score lalu dibagi 5 tutup kurung lalu dikali bintang 100 lalu ditambah dengan persen. Nah, ini maksudnya supaya nanti dia bisa menuliskan persennya tapi diapit oleh tanda petik 2 lalu titik koma ya, seperti itu. Sudah, skor ini pun harus sesuai dengan yang tadi kita tuliskan di variabel tadi. Nah, kalau sudah selesai kita kembali ke layar pertanyaan kita mulai dari layar background. Kita klik di tombol ini mulai quiz, lalu kita klik kanan lalu kita pilih accent dan kita ketikkan on dalam kurung release ya, lalu kurung buka kurung kurawal lalu tuliskan ini go to
lalu end play, lalu frame 2. Jadi maksudnya kalau kita menekan tombolnya maka dia akan menuju ke frame 2. Nah, supaya lebih cepat maka kita copy saja script ini, kita copy, lalu setelah itu kita menuju ke ini pertanyaan atau soal 1 pada layar pertanyaan di frame 2. Nah, sekarang kita akan melihat option ini. Jadi maksudnya supaya ketika optionnya diklik maka dia akan menuju ke layar berikutnya. Nah, di sini 1 tambah 1 hasilnya sebenarnya 2, berarti ini salah ya, ini adalah option yang salah. Kita klik kanan, kita ke action, lalu kita pastekan yang tadi seperti ini biasa saja. Lalu berikutnya kita ke bagian B. Nah, sebenarnya ini adalah option yang benar, yang kita ke action, kita pastekan, tetapi kita akan tambahkan, karena ini adalah option yang benar, maka kita tuliskan score plus. Maksudnya skornya akan bertambah. Tadi skornya akan 0. Kalau misalnya dia menjawab benar, maka skornya akan bertambah 1. Lalu ini sudah selesai, kita ke pertanyaan berikut, yaitu soal 2. Masih pada layar admin frame 3. Oh, maaf. Ini tadi harusnya dia ke frame 3 harusnya. Nah, kita ganti ya. Ini bukan ke frame 2 tapi dia menuju ke frame 3 karena dia harus berpindah ke soal berikut. Nah, soal 2 ternyata ada di frame 3. Oke, sudah, kita ke frame 3, itu soal 2 sama juga. Ini 1 kurang 2 sama dengan min 1, jadi ini adalah jawaban yang salah. Nah, kita ganti karena ketika dia mengkliknya maka dia akan menuju ke frame 4. Oke, demikian juga yang ini, ternyata ini adalah jawaban yang benar. Kita pilih action, kita paste, lalu kita ganti ini menjadi frame 4 karena dia harus berpindah ketika diklik ya, pindah ke frame 4. Lalu di sini kita tulis score plus ya, kalau menjawab benar maka skornya akan bertambah. Lalu karena ini sudah selesai, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita 2 kurang 2 0. Ini adalah jawaban yang benar, maka di actionnya ini menuju ke layar 5, frame 5 ya, karena dia ini kita atur di frame 4, lalu skornya kita tambahkan ya, karena ini adalah option yang benar. Lalu B, kita ke action, ini jawaban yang salah, jadi cukup kita kalau diklik dia akan berpindah ke layar 5, frame 5 tanpa menambah nilai skor karena bukan option yang benar. Lalu yang berikutnya di sini kita akan tambahkan sebuah tombol untuk ulang ya. Kita menggunakan tombol oval tool ya, kira-kira seperti ini. Lalu sekarang kita menggunakan teksnya kita ganti warna menjadi putih supaya kontrasnya dapat. Lalu kita ke sini, kita tidak menggunakan dynamic text tapi static text, yaitu teks yang diam. Lalu kita klik di sini, kita tulis ulangi. Nah, kita atur posisi agar tulisan ini berada di tengah. Lalu kalau sudah di tengah, lalu kita drag klik kiri, lalu kita tarik kursornya ya, kita lepas, lalu convert to symbol, button, oke. Lalu ini sudah menyatu, sudah menjadi tombol. Lalu kita ke actionnya, lalu kita paste juga on release. Nah, ini go to and play
layar 1. Jadi ketika tombol ini diklik, dia akan kembali ke frame 1. Nah, sekarang sepertinya semua sudah. Jadi coba kita tekan tombolnya, ya, Ctrl Enter, kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik mulai kuis. Oke, soal 1 katakanlah kita 1 tambah 1 2. Oke, lalu soal 2 1 kurang 2 min 1. Lalu soal 3 2 kurang 2 0. Nah, di sini jumlah soal 3 benar 3, persentasenya 60%. Ini artinya nah, ini berarti ada yang salah. Nah, salahnya itu salah perhitungan persentase. Jadi kita kembali ke sini di bagian action frame 5, kita klik kanan, lalu kita ke action, lalu kita cek. Nah, ternyata di sini per 5. Nah, padahal jumlah soalnya cuma 3, sehingga kita harus ganti menjadi 3. Jadi skornya kalau jawab benar adalah semuanya. Kalau skornya soalnya dijawab benar, maka skor ini 3 per 3 kali 100 berarti 100% seharusnya. Oke, kita sudah ganti menjadi 3. Sekarang kita coba, kita tekan Ctrl dan Enter pada keyboard. Nah, tampilannya seperti ini. Coba kita mulai quiz. Oke, 1 tambah 1 2, 1 kurang 2 min 1, 2 kurang 2 0. Oke, jadi jumlah soal 3, jawab benar 3, persentasenya 100%. Kalau mau ulang, kita klik ulang lagi, kita mulai quiz lagi. Oke, coba kita kasih salah. 1 tambah 1 katakanlah 1, soal 2 1 kurang 2 katakanlah 1, lalu 2 kurang 2. Oke, ini kita buat benar. Oke, jadi persentasenya cuma 33%, atau jawaban benarnya cuma 1 dan jumlah soalnya dari jumlah soal 3. Oke, demikian tutorial tentang bagaimana kita membuat kuis interaktif. Semoga bermanfaat.